Ya, apakah ini Anda melihat bahwa Pak Hatta Rajasa berupaya untuk meralat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Itu kalau bahasa dalam komunikasi, dalam campaign dan komunikasi dan kampanye itu disebut spinning. Dan itu dari bentuknya adalah control damage control ya. Damage has been done, tapi harus dikontrol supaya nggak terlalu berat gitu ya problemnya. Memang itu salah satu gaffe, salah satu kesalahan yang cukup besar dilakukan oleh Prabowo pada debat kemarin. Dia mengatakan selalu salah satu fondasi argumentasinya adalah pada kebocoran anggaran atau kebocoran kekayaan negara, dan itu dijadikannya sebagai dasar untuk membuat program untuk memperbaiki ekonomi Indonesia kan gitu. Nah, tetapi masalahnya memang di situ ketika dia mengatakan 1132 triliun kalau nggak salah ya dia katakan anggaran kita bocor. Pertanyaannya adalah anggaran itu bocor saat kapan? Saat sekarang kan, setiap tahun katanya. Lah pertanyaannya siapakah yang mengontrol anggaran dan memanage anggaran saat ini? Orang akan bilang ya Menko Perekonomian dong. Yang adalah gitu kan? Wakilnya. Ya, nah itu wakilnya. Jadi memang itu memang satu kesalahan yang mungkin akibat mungkin kurang koordinasi atau terlalu bersemangat itu untuk membicarakan soal kebocoran itu gitu. Meskipun saya tidak tahu secara ekonomi apakah betul angka itu atau tidak, tapi kan memang harus dicek itu apakah betul. Yang jelas kalau angka 7.200 triliun itu kan banyak yang membantah gitu ya. Itu satu kesalahan. Yang kedua saya kira catatan kritis untuk Pak Prabowo adalah betul bahwa seorang presiden itu berbicara pada level nasional, betul. Tetapi memperbaiki hajat hidup orang banyak itu harus terkait langsung dengan program-program yang terkait langsung dengan masyarakat, gitu kan? Artinya ketika kita berbicara di tingkat nasional, kita harus mengerti juga persoalan-persoalan di daerah. Pertanyaannya, Indonesia itu apa sih? Indonesia kan kumpulan dari daerah-daerah. Kalau tidak ada daerah, apa ada nasional? Begitu. Jadi ketika misalnya ditanyakan kepada dia soal DAU, DAK, soal apa, itu kan menyangkut program nasional. Soal tim peningkatan inflasi daerah, bukan peningkatan, tim penanggulangan atau pengendalian inflasi daerah. Itu kan bagian dari program pengendalian inflasi yang dikelola oleh BI bersama kementerian di nasional. Itu kan soal makroekonomi. Tapi tidak dielaborasi sama sekali. Seharusnya timnya sudah memberitahu dia bahwa inflasi kan soal yang sangat penting. Nah itu harusnya tim dia sudah memberikan dia masukan soal itu. Itu saya kira catatan kritis yang saya ingat. Oke, Mas Dimas, komentar Anda? Ya menurut saya ini kan sesungguhnya menunjukkan karakter kepemimpinan ya. Jadi kalau Prabowo Subianto di sini itu menunjukkan kepemimpinan yang mungkin modelnya itu seperti kurang lebih itu mirip gaya solidarity maker ya, sosok seperti Soekarno ya, penuh dengan visi besar, gagasan besar, retorika, lalu kemudian melalui dengan pidato-pidato yang kuat di sana yang untuk bertujuan untuk atraktif ya, menarik di mata publik. Tapi kita lihat juga sisi lain, sosok seperti Lee Kuan Yew, Perdana Menteri, itu seorang yang sangat detail ya, sangat dia pidato, kuat juga pidato, tapi di situ dia sangat jelas gitu bahwa yang dibicarakan itu adalah tentang kesejahteraan rakyat itu, maka ketika dibicarakan itu adalah persoalan yang sifatnya sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat, persoalan bagaimana air mengalir apa tidak ke rumah itu, listrik lancar apa tidak, nyala apa tidak, infrastruktur jalan dan sebagainya, sekolah ya. Lalu kemudian hal-hal yang sesungguhnya memang sangat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, bukan lagi hal-hal yang sifatnya besar. Besar itu penting, tapi kemudian terrepresentasi melalui kebutuhan real dari masyarakat, dan itu tampil melalui sosok Jokowi sebenarnya. Nah, jadi sesungguhnya di sini bisa kita mainkan, bisa kita lihat bahwa dengan background Jokowi sebagai pernah menjadi wali kota, lalu kemudian menjadi gubernur, itu juga menunjukkan bahwa bagaimana Jokowi itu berpengalaman dalam menghadapi hal yang sifatnya real dalam masyarakat keseharian. Sementara Prabowo yang memang tidak punya pengalaman di pemerintahan ya seperti Jokowi, background pengalaman Prabowo lebih kepada militer, lalu kemudian menjadi ketua umum partai politik, dewan pembina partai politik, itu sesungguhnya tidak begitu mengetahui persis sesungguhnya bagaimana nih mengelola pemerintahan dalam konteks keseharian. Ini juga menjadi problem, meskipun memang Prabowo diperkuat oleh cawapresnya adalah mantan Menko. Lack of experience kalau dilihat itu. Iya, seperti itulah. Jadi sehingga ketika ditanyakan hal seperti detail. Jokowi. Bung Jayadi, Anda melihat kalau misalnya dari tim yang mendukung kedua belah pihak ini lebih matang yang mana, bisa terlihat dari debat itu? Begini, kayaknya kalau secara keseluruhan saya melihatnya imbang ya. Kedua tim punya ahli ekonomi, punya ahli debat juga, punya ahli kampanye juga di sisi keduanya. Jadi
Kemudian dari sisi tim orangnya sendiri kan, di satu sisi ada Pak Prabowo didampingi oleh Hatta Rajasa yang experience-nya cukup baik. Kemudian di sisi lain ada Pak Jokowi yang experience-nya lebih daerah. Kemudian ada Pak JK yang experience-nya internasional dan nasional. Jadi sebenarnya dua ini dari sisi itu imbang. Tapi gini, saya sebetulnya kemarin itu memperkirakan bahwa Prabowo akan jauh lebih unggul daripada Jokowi dalam konteks debat ini, karena ekonomi ini adalah topik yang saya lihat itu paling disukai oleh Pak Prabowo. Tetapi saya agak surprise karena tampilannya masih dalam konteks yang cenderung normatif dan retorik, tapi belum sampai kepada bagaimana ide-ide besar itu dilaksanakan gitu. Kan kalau orang berkelit misalnya, ya itu kan tugasnya menteri, tugasnya gubernur, nggak bisa begitu. Pemimpin harus tahu dulu, sampai tahu bahwa yang melaksanakannya orang lain itu soal lain kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya yang terlihat kemarin itu. Jadi catatannya kurang catatan kritis saya untuk Jokowi ada dua. Satu, segmen pertama itu dia terlalu lama diam. Terasa hening gitu, sehingga itu kan suasana yang tidak enak dalam konteks debat, awkward jadinya. Itu satu ya. Catatan kritis saya yang kedua adalah ketika dia ditanya soal bagaimana sikap Indonesia soal Asian Economic Community di tahun 2015, dia mengatakan program nasionalistik ekonominya, tetapi untuk orang asing kita sulit-sulitin dikit nggak apa-apa lah gitu. Saya ingin katakan internationally politically incorrect. Itu tapi hanya untuk tapi saya mengerti gitu. Ini audiens dia kan rakyat Indonesia. Tapi ini juga didengar oleh masyarakat internasional. Investor asing pusing dengar itu kan. Bertanya-tanya. Tapi kan kalau rakyat Indonesia nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi mungkin tapi di saat yang sama Jokowi juga mengatakan bahwa jika itu persoalan kontrak internasional, kontrak adalah kontrak. Jadi kita harus menghormati itu. Itu menurut saya juga memberikan kejelasan juga semuanya dari Jokowi kepada pihak internasional. Itu bisa mengcounter yang tadi. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Tapi catatannya dari debat 1 ke debat kedua sama intinya ya, bahwa Prabowo mesti lebih mikro lagi, jelas programnya. Kalau Jokowi mesti lebih ditarik ke atas lagi ide besar ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Bincang.